Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Koswara, saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang, kelas 1 reguler A, prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A 200005. Pada video ini saya akan meresume buku tentang pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang dikarya oleh Ujang Carda SH MH MIP. Oke, setelah itu kita mari menuju pembahasan tentang buku ini. Oke, sekarang saya akan meresume buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Dr. Ujang Carda SH MH MIP. Kita masuk ke bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. 5 landasan Pancasila. Di dalam landasan Pancasila terdiri dari 5 landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, landasan kultural. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India, bahasa kasta Brahmana yang menurut Muhammad Yamin, perkataan Pancasila memiliki arti leksikal. Tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Menjelaskan mengenai sejarah Pancasila dari awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sejarah lambang negara. Pengertian lambang negara. Bentuk lambang negara. Penggunaan lambang negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUU Ek 2012. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdiri dari beberapa filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep dasar filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila. Next. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Pengertian nilai etika dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 PUU 2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila, perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi. Bab 8. Memahami dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. 1. Pengertian paradigma Pancasila. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi. 4. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. 5. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.